Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salman Al-Farisi radhiyallahu an adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari daerah Isfahan waktu itu. Suatu daerah yang di bawah kekuasaan Persia, yang mayoritas penduduknya beragama Majusi ataupun kaum yang menyembah api. Ayah Salman adalah seorang pejabat yang setingkat bupati yang amat menyayanginya. Dan Salman diberikan tugas sebagai penjaga api suci yang bertanggung jawab agar jangan sampai api sesembahan tersebut sampai mati. Sebuah tugas mulia dalam agama Majusi. Jalan yang dilaluinya untuk memperoleh hidayahnya cukup berliku. Berawal dari ketertarikannya pada cara ibadah orang Nasrani. Salman masuk agama Nasrani kemudian. Setelah itu orang tuanya sangat marah dan merantainya, tapi ia berhasil kabur untuk mengikuti rombongan orang-orang Nasrani ke Syria. Salman pun tinggal di gereja, mengikuti seorang uskup sebagai pelayannya, sekaligus belajar lebih mendalam tentang agama barunya itu. Sayang sekali, uskup tersebut mengumpulkan sedekah untuk kepentingan pribadinya. Untungnya, setelah uskup ini meninggal, sebagai penggantinya diangkatlah seorang yang saleh, sehingga ia memperoleh banyak kemajuan secara rohaniah. Ketika uskup tersebut akan meninggal dunia, ia menyerahkan Salman untuk menemui seorang pendeta di Mosul karena ia melihat tidak ada orang yang cukup pantas dan baik sebagai penggantinya untuk di gereja tersebut. Salman kemudian berangkat ke Mosul menemui pendeta yang ditunjukkan uskup sambil menceritakan pengalaman dan pencariannya. Dan kemudian ia diterima dengan baik, sama seperti sang uskup sebelumnya. Ketika akan meninggal, pendeta tersebut menyarankannya untuk tinggal bersama seorang saleh di Nasibin. Dan menjelang ajal, orang saleh di Nasibin ini pun menyarankan untuk menemui seorang pemimpin yang saleh di Amuria, suatu kota di wilayah Romawi. Salman Al-Farisi tinggal di Amuria dengan pemimpin yang saleh ini di beberapa waktu lamanya. Sebagai bekal hidupnya, ia memelihara beberapa ekor sapi dan kambing. Menjelang ajal sang pemimpin Amuria itu, lagi-lagi Salman bertanya tentang siapa yang pantas diikutinya dan bisa membimbingnya. Pemimpin yang saleh ini berkata, "Wahai Salman anakku, tidak ada seorang pun yang kukenal yang sama keadaannya dengan kita. Artinya sama salehnya dengan kita, yang dapat kupercayakan engkau kepadanya. Kan tetapi sekarang telah dekat waktunya kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim secara murni. Nabi tersebut nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan berada di antara dua bidang tanah yang berbatu hitam. Seandainya engkau dapat ke sana, temuilah nabi tersebut. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah, tapi ia bersedia menerima atau memakan hadiah yang diberikan kepadanya. Ia mempunyai cap kenabian di pundaknya, yang jika engkau melihatnya, engkau pasti mengenalinya." Ketika ada rombongan dari daerah Jazirah Arab yang ia tahu banyak ditumbuhi kurma sampai di Amuria, ia meminta untuk bisa mengikuti mereka dan memberikan imbalan, yaitu ternak-ternaknya diberikan kepada rombongan tersebut, dan mereka bersedia. Tetapi sampai di tempat bernama Wadil Qura, Salman dianiaya dan dijual sebagai budak kepada orang Yahudi. Beberapa waktu kemudian datang seorang Yahudi dari Bani Quraisyah, membelinya sebagai budak dan membawanya ke Yasrib, yang sekarang bernama
Madinah untuk pekerjaan di kebun kurmanya. Begitu tiba di Yatsrib, yakinlah bahwa negeri Yatsrib ini yang dimaksud oleh pemimpin yang saleh di Amuria. Karena itu, Salman bekerja dengan gembira walau sebagai budak, sambil menunggu kabar tentang munculnya Nabi, sebagaimana diramalkan oleh pemimpin Amuria tersebut. Suatu ketika, Salman sedang berada di puncak pohon kurma. Tetapi tiba-tiba datanglah sepupu majikannya dan berkata, "Bani Kilah celaka. Mereka mengerumuni seorang lelaki dari Mekah yang mengaku sebagai nabi. Mereka sedang berkumpul di Kuba." Saat itu memang Nabi SAW bersama Abu Bakar baru saja tiba di Kuba, singgah pada Bani Amr bin Auf. Mendengar kabar tersebut, tubuh Salman bergoyang keras dan hampir jatuh menimpa tubuh tuannya di bawahnya. Ia bergegas turun dan tanpa sadar statusnya sebagai budak. Ia menuju tamu tuannya dan berkata, "Apa kata Anda? Ada kabar apa?" Majikannya memukulnya sekuatnya dan berkata, "Apa urusanmu dengan semua ini? Cepat kembali engkau bekerja." Kemudian sore harinya setelah pekerjaannya selesai, Salman mengumpulkan bahan makanan yang dimilikinya dan bergegas ke Kuba menemui Nabi. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, Anda dan beberapa kelompok Anda baru saja melakukan perjalanan jauh. Kebetulan aku memiliki persediaan makanan untuk sedekah. Tentu Tuhan sangat membutuhkannya." Salman menaruh makanan tersebut di depan Nabi dan beliau memanggil para sahabatnya dan berkata, "Makanlah dengan nama Allah." Mereka berkumpul menyantap makanan tersebut, tetapi beliau sama sekali tidak menyentuh makanan tersebut. Melihat hal itu, Salman berkata dalam hati, "Demi Allah, inilah salah satu dari tanda-tanda ia seorang nabi. Ia tidak mau memakan sedekah." Keesokan harinya, Salman datang lagi menghadap Nabi dengan membawa makanan dan ia berkata, "Kulihat Tuhan tidak mau memakan sedekah, tetapi ini bukan sedekah, ini adalah hadiah dari saya untuk Tuhan." Nabi SAW memanggil sahabat-sahabatnya untuk menyantap makanan yang dibawa oleh Salman, dan beliau bersabda, "Makanlah." Dan Salman berkata dalam hati, ini adalah tanda kedua beliau mau makan makanan yang diberikan sebagai hadiah. Beberapa hari, bulan kemudian, Salman menemui Nabi yang berada di Baqi sedang menguburkan jenazah seorang sahabat. Beliau memakai 2 kain lembar, satu untuk baju dan satunya untuk sarung. Ia memberi salam sambil melihat ke arah pundak beliau dan beliau tanggap isyarat tersebut. Beliau Rasulullah sedikit menyingkapkan burdah dari leher sehingga Salman bisa melihat cap kenabian seperti yang diceritakan oleh seorang saleh Amuria. Salman tidak bisa menahan diri lagi, pencarian panjangnya berakhir sudah. Ia menangis dan meratap sambil menciumi Rasulullah. Setelah suasana emosional yang meliputi mereka, ia duduk menghadap Rasul dan menceritakan pengalaman dan perjalanan hidupnya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salman segera mengucapkan syahadat untuk menyatakan keislamannya. Ketika perang Badar dan perang Uhud berlangsung, Salman tidak bisa ikut serta karena statusnya sebagai budak menjadi halangan untuk mengikuti perang. Tuannya yang seorang Yahudi tentu saja tidak akan membiarkannya meninggalkan pekerjaan di kebunnya untuk menyertai Nabi. Di 2 peperangan tersebut, Salman tidak bisa mengikuti. Suatu ketika Nabi berkata kepadanya, "Mintalah kepada Tuanmu agar ia membebaskanmu dengan uang tebusan." Salman menyampaikan hal itu kepada tuannya dan ia menyetujuinya. Kemudian Rasul menyeru kepada para sahabat untuk mengumpulkan dana sebagai pembayaran kebebasan dari perbudakan. Maka jadilah ia orang merdeka dan lebih leluasa untuk belajar, beribadah, dan berjuang bersama Nabi. Pada perang Ahzab, di mana beberapa kabilah di Jazirah Arab bersekutu untuk menggempur Madinah, Rasul mengadakan musyawarah sebagaimana cara menghadapi mereka. Situasi cukup kritis, dan karena menurut informasi yang dihimpun oleh mata-mata yang dikirim oleh Rasul,
Mereka ini lebih dari 10.000 prajurit yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Jumlah ini lebih banyak daripada seluruh penduduk Madinah, termasuk wanita dan anak-anaknya. Apalagi pasukan sekutu yang sebenarnya atas inisiatif kaum Yahudi Bani Nadir ini sempat mempengaruhi kaum Yahudi Bani Quraisyah yang tinggal di Madinah untuk mendukung mereka. Padahal kabilah ini terikat perjanjian damai dengan Rasul dalam piagam Madinah. Setelah berlangsung diskusi cukup lama dan beberapa usulan masuk pada Rasul, Salman berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, dulu kami orang-orang Persia, jika sedang dikepung musuh, kami menggali parit di sekeliling kami untuk mempertahankan diri. Bagaimana kalau kita menggali parit untuk perlindungan di kota Madinah ini?" Usulan yang cukup brilian ini diterima oleh forum musyawarah. Itulah sebabnya perang Ahzab ini juga dikenal sebagai perang Khandaq, yang artinya perang parit. Terbukti kemudian strategi ini sangat berhasil. Gelombang pasukan yang begitu besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb ternyata tak berkutik. Strategi ini tidak pernah dikenal oleh orang-orang Arab yang pada dasarnya suka berperang. Karena itu mereka tidak pernah mengantisipasi sebelumnya. Akhirnya mereka hanya bisa melakukan pengepungan yang sebenarnya ini pun di luar perhitungan mereka. Secara perbekalan pun tidak dipersiapkan untuk itu. Perang Ahzab ini tidak terjadi perang fisik secara besar-besaran, hanya percikan kecil ketika kelompok kecil Quraisy berusaha menyeberangi parit dan tentunya dengan mudah dipatahkan oleh pasukan muslimin yang telah bersiap di sisi parit. Demikianlah kisah singkat dari sahabat Salman Al-Farisi. Semoga dapat menjadi contoh bagi kita semua, teladan yang baik bagi kita semua. Dan sejarah ini semoga dapat kita kenang dan kita jadikan pelajaran bersama untuk lebih mengenal khazanah keislaman, mengenal Rasul dan beberapa sahabatnya, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kita kepada Rasul dan para sahabatnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam nurul qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.